Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzia Delvira dari Universitas Muhammadiyah Kendari, program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, kali ini saya akan membahas tentang model-model pengembangan kurikulum PAUD, di mana model-model pengembangan kurikulum PAUD ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, model Montessori. Yang kedua, model Bengstret. Yang ketiga, model Haig atau Skop. Yang keempat, model kurikulum kreatif. Dan yang kelima, Reggio Emilia. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang model Montessori. Pembelajaran model Montessori menggabungkan anak dari berbagai usia dan kemampuan menjadi satu kelas. Lingkungan pembelajaran diatur sesuai dengan ukuran tubuh anak. Materi bermain yang berurut dari sederhana menuju kompleks, menyiapkan pengalaman langsung dalam setiap aktivitas anak dengan melibatkan anak secara aktif. Dan guru bertindak membimbing dan mengamati proses perkembangan anak daripada memberikan instruksi. Model Montessori ini menjabarkan 3 konsep sebagai kunci pembelajarannya. Yang pertama, anak belajar jika melakukan aktivitas secara langsung. Yang kedua, anak bebas memilih apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan kompetensinya. Dan yang ketiga, guru tidak boleh mendekankan tujuan belajar kepada anak agar seorang anak dapat memilih kegiatan dengan bebas sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, model Bengstret. Model Bengstret ini dikembangkan oleh Louis Sprague Michael, Caroline Pratt, Harriet Jackson. Pendekatan Bengstret ini berawal dari Nursery School, bagian dari Biro Eksperimen Pendidikan. Konsep pendekatan ini dipengaruhi oleh kajian John Dewey yang meyakini bahwa kekuatan pendidikan untuk mempengaruhi dan meningkatkan masyarakat. Nah, pendekatan Bengstret ini ada beberapa prinsip umum. Yang pertama, perkembangan berawal dari simpel ke kompleks. Yang kedua, sifat individu menjadi secara kontinum. Yang ketiga, meningkatkan perkembangan memerlukan waktu yang lama dan hal-hal baru yang dipelajari. Yang keempat, anak mempunyai motivasi dalam dirinya untuk secara aktif terlibat dengan lingkungan. Dan yang kelima, percaya diri anak terbentuk dari pengalaman dengan orang lain dan objek dalam berinteraksi. Selanjutnya, yang keempat, yang ketiga, model Haig atau Skop. Pendekatan pendidikan di Haig atau Skop yang digunakan sekarang ini untuk melayani anak secara penuh dari usia prasekolah sampai usia awal sekolah dasar. Pendekatan ini dikembangkan oleh David Walker pada tahun 1962. Pendekatan Haig atau Skop ini muncul dengan suatu rencana proses pendidikan yang difokuskan pada aktivitas kelompok kecil, sehingga melibatkan anak sebagai pelajar aktif. Adapun prinsip dasar dari model Haig atau Skop ini, yang pertama, rutinitas sehari-hari yang konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran secara berulang-ulang. Yang kedua, anak sebagai pelajar aktif yang menggunakan sebagian besar waktunya di dalam learning center yang beragam. Yang ketiga, guru membantu anak untuk memilih apa yang akan mereka lakukan setiap harinya. Dan yang keempat, melakukan perencanaan pembelajaran yang telah dibuat. Dan yang kelima, mengulang kembali apa yang telah mereka pelajari yang bertujuan membuat hubungan pengalaman lalu anak dengan apa yang akan dipelajari. Selanjutnya, yang keempat, model kurikulum kreatif. Pendekatan kurikulum kreatif ini awalnya dikembangkan oleh Dean Tritter Dogge pada tahun 1978. Sampai sekarang, dasar filosofisnya adalah guru harus mampu menggunakan bermacam-macam strategi
untuk memenuhi kebutuhan anak dalam aspek perkembangan sosial, emosional, fisik, kognitif, dan bahasa. Adapun prinsip dasar dari kurikulum kreatif ini, yang pertama, pemahaman cara belajar anak sebagai proses yang kontinum. Proses belajar anak tidak pernah berhenti dan harus berulang terus-menerus agar menjadi penambahan pengetahuan sehingga anak dapat menghubungkan pengalaman lalu dengan yang akan diterimanya. Yang kedua, guru berperan menjadi pengamat dan menggunakan bermacam strategi untuk memadu pembelajaran. Dan yang ketiga, bermitra dengan orang tua untuk mendukung pembelajaran ini. Maksudnya yaitu mitra ini tidak sebatas apa yang bermitra dalam hal pembiayaan sekolah, tetapi mitra yang sesungguhnya yaitu tanggung jawab dalam proses pendidikan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu Reggio Emilia. Asal mula pendekatan Reggio dimulai setelah Perang Dunia II di utara kota, yaitu kota Reggio Emilia. Sekelompok sukarelawan yang terdiri dari orang tua dan para guru dipimpin oleh Rollis Malaguzzi berkumpul untuk membangun prasekolah untuk anak-anak dalam rangka memberikan perubahan positif setelah menderita akibat peperangan dan rezim fasis Mussolini. Melalui pengalaman Reggio Emilia, anak usia dini belajar untuk terlibat dalam komunitas dengan orang lain tanpa kekerasan dan bersifat membangun. Seperti halnya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, anak-anak juga didukung untuk menyatakan dan mendiskusikan gagasan secara terbuka dalam suasana yang demokratis untuk membentuk kedekatan hubungan jangka panjang dengan orang lain di sekolah. Adapun prinsip dasar dari Reggio Emilia ini, yang pertama, gambaran tentang anak. Pendidik di Reggio Emilia harus memiliki pandangan bahwa setiap anak memiliki kompetensi kuat dan penuh dengan ide sehingga harus mampu membuat program pengembangan yang dapat mengoptimalkan semua itu. Yang kedua, lingkungan sebagai guru ketiga. Lingkungan merupakan guru ketiga yang memberikan kesempatan pada anak untuk membangun pemahaman sosial dan kehidupan, memberi pengalaman anak sebagai bagian dari masyarakat senatural mungkin. Yang ketiga, hubungan yang dimaksud ini yaitu hubungan antara anak, guru, dan orang tua yang merupakan komponen penting dari kurikulum Reggio Emilia ini. Dan yang keempat, kolaborasi atau kerjasama. Kerjasama yang berusaha dijalankan dalam kurikulum Reggio Emilia itu yaitu kerjasama antara berbagai komponen, antara lain kerjasama antara sesama guru, anak dengan guru, anak dengan anak lain, anak dengan orang tua, dan komunitas yang lebih besar lagi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.